Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Naufal Zuhri. Sultan Malikus Saleh. Sultan Malik Es-Saleh, yang makamnya terletak di Kecamatan Samudera di Aceh Utara, adalah Raja Pasai pertama yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Inskripsi makam Sultan Malik Es-Saleh menunjuk bahwa Raja Pasai pertama itu wafat pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Pahahil, yang mengkaji hikayat Raja-Raja Pasai dan membandingkannya dengan kajian epigrafi J.P. Mokwete dalam Der Vorsten van Samudera Pasai menegaskan bahwa Malik Es-Saleh adalah Raja Pasai yang pertama. Sultan Malik Es-Saleh berkuasa antara tahun 659–688 Hijriah atau 1261–1289 Masehi. Nama pribadi Sultan Malik Es-Saleh adalah Murah Silo, anak Murah Sulangan, atau Murah Jaga Maghdum Malik Abdullah keturunan ke-6 dari Maghdum Malik Brahim Shah Johan berdaulat. Sultan Perlak yang memerintah antara tahun 365 sampai 402 Hijriah atau 976 sampai tahun 1012 Masehi dengan nama pribadi Murah Silo yang merupakan keturunan bangsawan Murah. Berarti Sultan Malik Es-Saleh adalah penduduk pribumi Aceh. Gelar Malik Es-Saleh sendiri diperoleh karena selama pemerintahannya, keadaan negeri Pasai sangat makmur dan berlimpah kekayaannya, memiliki angkatan laut yang kuat dan angkatan darat yang teratur. Islam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan dasar negara, sehingga Syekh Ismail Al-Zarfi memberinya gelar Sultan Al-Malik Es-Saleh, yaitu gelar yang dewasa itu digunakan penguasa Mesir Sultan Al-Malik Es-Saleh Najmuddin Al-Ayyubi. Di Pasai, selain makam Sultan Malik Es-Saleh juga terdapat makam tua lainnya, yaitu makam Nahrisyah yang tanggal wafatnya menunjuk hari Senin, 14 Dzulhijjah 831 Hijriah atau 1428 Masehi. Makam yang terletak di Kutakarang Kecamatan Samudera di Aceh Utara ini penting bagi rekonstruksi sejarah Pasai, karena di dalamnya tertera susunan silsilah raja-raja yang menjadi nenek moyang Nahrisyah. Makam yang sezaman dengan Nahrisyah adalah makam Maulana Hasanuddin di Pasai yang inskripsi tahun wafatnya menunjuk 823 Hijriah atau 1420 Masehi. Sekalipun makam-makam ini menunjuk inskripsi tahun wafat yang tua, namun belum diketahui peranan penting mereka dalam proses dakwah Islam di tempat mereka dimakamkan. Prof. Hasmi dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia menegaskan bahwa Malik Es-Saleh mempunyai semangat yang kuat untuk menyebarkan dakwah Islamiyah, dan baginda memainkan peranan yang berkesan di dalam menyebarkannya. Akan tetapi, sejarah tidaklah menyebut dengan detail tentang usaha-usahanya mengembangkan dakwah Islamiyah dan sejauh mana kejayaannya. Walau bagaimanapun, baginda telah menjadikan kerajaannya sandaran yang kuat bagi gerakan dan perkembangan dakwah Islamiyah, dan langkahnya itu diikuti oleh putra dan cucu cicitnya setelah baginda wafat. Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam mengungkapkan bahwa usaha dakwah Islamiyah dilakukan pedagang-pedagang Arab dan India dengan mengawini wanita-wanita setempat. Istri-istri dan pembantu-pembantu mereka inilah yang menjadi inti masyarakat Islam. Proses Islamisasi melalui perkawinan dengan penguatan keluarga-keluarga inti Muslim itu pada dasarnya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Sultan Malik Es-Saleh sendiri melakukan penguatan kekuasaannya dengan menikahi Putri Ganggang, putri Raja Perlak. Sultan Maghdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat. Oleh sebab itu, usaha dakwah Islam di Pasai pun terlihat melanjutkan usaha-usaha yang sudah dijalankan di Perlak, yaitu penguasa Muslim menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaannya dengan menekankan kepada semua warga masyarakat untuk tunduk kepada hukum Islam. Menurut catatan Marco Polo yang pernah singgah di Verlek atau Perlak, penguasa Muslim Perlak menerapkan hukum Islam kepada para saudagar asing dan penduduk pribumi. Tengku Ibrahim Alfian dalam kontribusi Samudera Pasai terhadap studi Islam awal di Asia Tenggara menyebutkan bahwa kerajaan Pasai yang ditegakkan Malik Es-Saleh sangat berpengaruh dalam Islamisasi di wilayah-wilayah sekitarnya, seperti Malaka, Pidi, dan Aceh. Pada abad ke-13, saat Malik Es-Saleh berkuasa, Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Lada adalah salah satu komoditas ekspor dari daerah ini. Para pedagang dari anak benua India, Gujarat,
Bengali, dan Keling serta pedagang dari Pegu, Siam, dan Kedah banyak menjalankan aktivitas perdagangannya di Selat Malaka, termasuk di Pasai. Denis Lombard dalam Nusa Jawa, Silang Budaya II menegaskan tentang betapa pentingnya peranan Sultan Malik Es-Saleh dan penggantinya, Sultan Malik Az-Zahir, dalam membangun kerajaan Pasal dengan semangat baru yang sangat berbeda dengan semangat lama kerajaan-kerajaan sebelumnya yang terpengaruh budaya India. Jika dalam semangat lama, elit-elit penguasa berada di tengah-tengah dataran persawahan yang kaya, maka pada zaman Sultan Malik Es-Saleh elit-elit baru berada di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan dan peradaban baru. Karena fungsi dagang sangat penting maka kota-kota baru tidak lagi berada di bawah ibu kota lama yang agraris di pedalaman. Jenis negara yang baru berkembang, yaitu kesultanan. Dan, struktur politik yang baru itu untuk pertama kali terasa di bagian utara Sumatera, di Samudra Pasai, kira-kira akhir abad ke-13, yaitu sewaktu Malik Es-Saleh menjadi Sultan Pasai pertama. Demikianlah, di bawah Sultan Malik Az-Saleh, Kerajaan Pasai telah menjadi pusat pengembangan struktur politik baru dan dakwah Islam terpenting di Sumatera dan Selat Malaka serta Jawa. Hal itu tidak saja memberikan pengaruh besar bagi lahirnya kekuasaan Islam dalam wujud kesultanan-kesultanan baru di Nusantara, melainkan juga menjadi faktor penyebab yang secara langsung dan tidak langsung menenggelamkan kekuasaan-kekuasaan lama seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kerajaan Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.